Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para menteri dan kepala lembaga Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota, perwakilan mitra pembangunan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Forum Nasional Stunting tahun 2021. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKKBN yang telah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya untuk membuka sekaligus memberikan arahan pada pertemuan hari ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita, karena anak-anak itu adalah generasi penerus. Mereka lah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya. Untuk itu saya ingin kembali menekankan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Komitmen pemerintah tidak pernah kendur. Pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting. Substansinya mengadopsi strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018-2024. Perpres ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Target kita sangat jelas. Kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Pada tahun 2030 sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), kita harap prevalensi stunting sudah 0 di negara kita ini. Selain itu kita harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang. Investasi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa kita. $1 yang diinvestasikan pada program gizi dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3% produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara. Hadirin yang terhormat, tema yang diambil dalam kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita di dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Tema ini juga menjadi pengingat kita akan 2 hal pokok, yaitu pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. Hingga tahun 2021, seluruh bupati dan wali kota dari 514 kabupaten kota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya di daerah. Yang kedua adalah kolaborasi
kerja berbagai pihak yang menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa atau kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja. Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa atau kelurahan, akademisi, media swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Hadirin sekalian, saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27%. Artinya, untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat ini adalah tantangan besar, namun harus kita hadapi bersama. Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, bukan tanpa alasan bahwa komitmen menjadi pilar pertama dalam Stranas Stunting. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir dan menggerakkan dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Komitmen ini mencakup pertama, komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di pusat, daerah, dan desa atau kelurahan. Yang keduanya adalah komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, dan ketiga, komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di dalam memastikan program berjalan dengan baik. Yang kedua, saya minta kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan. Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting. Dan yang ketiganya adalah kementerian dan lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Kemudian juga mempertimbangkan waktu yang tersisa. Saya minta Bappenas sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini, dan jika ditemukan isu yang dapat menghambat percepatan target agar segera diatasi. Selanjutnya saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting. Terakhir, kepada para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, mitra pembangunan, dan media, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Hadirin yang saya hormati,
Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis, namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Nasional Stunting tahun 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.